wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Yusrida SPDI, biasa dipanggil Ibu Rida. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPT SMP Negeri 1 Medan. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada baiknya kita mengingat kembali rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada takdir. Setelah mempelajari beriman kepada hari akhir, diharapkan kepada siswa mampu memahami tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian beriman kepada hari akhir. Yang kedua, menyebutkan dalil beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam hari akhir beserta tanda-tandanya. Kemudian yang keempat, menjelaskan peristiwa yang terjadi sesudah adanya hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang pembagian hari kiamat. Hari kiamat ada dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu suatu peristiwa yang menggambarkan sebagian kecil kejadian yang akan terjadi pada hari akhir nanti. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu suatu peristiwa pada hari akhir akan menghancurkan alam semesta beserta seluruh isinya. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat sugro adalah saling berlomba-lomba meninggikan bangunan, waktu yang kita lalui terasa singkat, terjadinya gunung meletus, terjadinya banyaknya kejahatan, lebih banyak bayi perempuan lahir dibandingkan bayi laki-laki, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian, tanda-tanda kiamat kubro adalah terbitnya matahari dari barat, turunnya Dajjal, hilangnya tulisan di dalam Al-Quran, munculnya peristiwa duhon atau kabut, munculnya Imam Mahdi, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya adalah dalil naqli tentang hari akhir berdasarkan Al-Quran, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbukum inna zalzalatas saati syai'un azim. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Selanjutnya, di dalam surah Az-Zalzalah ayat 1-7 Allah juga menjelaskan tentang betapa dahsyatnya hari kiamat, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya adalah apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya,
Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan dari semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang peristiwa yang terjadi sesudah hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Barzah, yaitu tempat menanti alam akhirat, yaitu alam kubur. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats, adalah hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Yang kelima adalah Yaumul Mizan, adalah penimbangan amal perbuatan manusia secara diperhitungkan baik dan buruknya selama hidup di dunia. Yang keenam adalah Sirot, yaitu jalur atau jalan penentu dari masing-masing manusia setelah dihisab dan ditimbang amal baik buruknya. Kemudian yang ketujuh adalah Syafaat. Syafaat adalah pertolongan yang diperoleh umat manusia beriman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang kedelapan adalah Surga, adalah tempat terakhir pembalasan manusia bagi yang beramal baik akan masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir kesembilan adalah neraka, yaitu tempat orang-orang yang beramal buruk. Sekarang adalah kita membahas tentang fungsi beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menambah iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendorong kita untuk berperilaku baik. Yang ketiga, senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada, dan selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah memberi motivasi untuk beramal dan beribadah, karena segala perbuatan baik akan mendapat balasannya di akhirat kelak. Yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari akhir adalah: 1. Memperoleh ketenteraman dan ketenangan di dalam hidup. Yang kedua, memperoleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas segala perbuatan manusia baik maupun buruk. Yang ketiga, terhindar dari sifat tamak, rakus, dan kikir. Dan yang keempat adalah berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Demikian penjelasan tentang beriman kepada hari akhir. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.